Barusan kami rapat para kepala daerah yang bergabung dalam Forkada Kepulauan Nias bersama dengan unsur Forkopimda untuk membahas hal-hal yang menyangkut Hari Raya Idul Fitri salah satu, dan ada lagi mengenai penanganan bantuan-bantuan COVID-19. Apa yang ditanya tentang Idul Fitri, itu keputusan tadi rapat Forkada, yaitu kami serahkan kepada masing-masing pimpinan agama, baik ketua MUI maupun para ustadz. Tapi yang jelas dari pemerintah daerah, ya sekepulauan Nias, kami tetap mengacu kepada peraturan dari pemerintah pusat, yang mana itu harus sholat id di rumah. Ya, tapi karena ada fatwa dari MUI, ya dari provinsi khususnya, yang memperbolehkan, ya jadi kami dari pemerintah yang penting kami tidak melarang, ya. Tapi sesungguhnya kami ya tetap harus patuh pada aturan yang dari pusat. Nah, tergantung nanti, ya terserah unsur Forkopimda melakukan pengawasan yang ketat. Ya, kalau misalnya itu mereka itu sholat id di lapangan, karena itu ada dari keputusan dari MUI itu dari Medan, ya Sumatera Utara, jadi itu diperbolehkan di lapangan, ya terus di masjid, tapi dengan tetap mengikuti protokol COVID, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, ya disinfektan, jadi itulah. Nah, sehingga pemerintah daerah, ya kami persilahkan, ya sesuai dengan kebijakan masing-masing pimpinan agama, dan kami minta kepada unsur Forkopimda khususnya Polres dan Kodim, ya untuk tetap menjaga dan mengawasi. Itu. Ada himbauan Pak kepada masyarakat, terlebih yang Muslim jelang hari raya ini Pak? Ya, himbauan kami ya kepada umat Muslim yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, ya sebaiknya itu dihindarkan untuk sholat id di masjid, ya karena ada fatwa MUI itu Provinsi Sumatera Utara, silakan di lapangan, tapi tetap harus jaga jarak dan itu pakai masker dan cuci tangan. Ya, dan ada lagi itu jangan lama-lama itu khotbahnya, istilahnya. Nah, jadi sehingga, tapi dari sisi pemerintah, ya tetap sebenarnya ya kami mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh pusat, harus sholat id di rumah masing-masing. Nah, jadi itulah himbauan kami. Kedua, ya kami himbau supaya tidak ada dulu ya malam takbiran, ya keliling itu nggak usah lah. Ya kita ini kan sedang ya menghadapi ya musibah, jadi sehingga itu dihindarkan. Jadi kita cukup ya berdoa saja. Nah, hanya berdoa melalui Idul Fitri, dan terserah, kami sudah serahkan tadi kepada masing-masing ya pimpinan agama. Kalau di Idul Fitri ini masalah pawai dan semuanya itu kan tergantung kepada panitianya. Tetapi kalau dari pemerintah, sebagaimana yang sudah kami putuskan tadi, bahwa semua kita harus sesuai dengan ketentuan yang sudah diajukan oleh pemerintah. Ya, artinya akan digelar sholat id nanti Pak, atau seperti apa Pak? Kita tidak bisa menyatakan setuju atau tidak, ya. Kita tidak menyatakan setuju.
Ya kenapa? Karena kita melihat juga antusias dari masyarakat sangat tinggi sekali. Namun itu terserah dengan kebijakan-kebijakan pimpinan-pimpinan agamanya. Yang penting kita menghimbau, pemerintah menghimbau supaya jangan. Ini dalam rangka memutus penyebaran daripada COVID-19. Ya. Ada himbauan untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli, Pak? Ya, himbauan kita kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli pertama dulu harus mengikuti aturan-aturan itu. Ya. Namun seandainya tidak bisa menahan, ya kita persilakan mereka tetapi mematuhi ketentuan dari jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu kita ya dalam menjelang atau pelaksanaan nantinya sholat Id untuk Nia Selatan pasti diberikanlah kelonggaran-kelonggaran, tapi ya mungkin pawai sementara tidak. Berarti akan digelar sholat Id, kita menjaga daripada protokol dari kesehatan. Berarti akan digelar sholat Id di Nia Selatan? Ya, tapi agak ketat melaksanakan protokol kesehatan. Berarti tetap mengikuti prosedur COVID, Pak ya? Ya. Ada himbauan kepada masyarakat, Pak? Tolong ikuti daripada protokol kesehatan. Itu aja himbauan saya. Pak, seperti apa jelang Idul Fitri ini? Apakah akan digelar pawai dan sholat Id di Nias Utara, Pak? Saya lihat tadi kalau pawai tentu tidak. Sholat Id tadi saya sudah sampaikan dan keputusan tadi keputusan bersama kepala daerah, kearifan lokal masing-masing pimpinan organisasi agama khususnya dari saudara-saudara kita Majelis Ulama Indonesia. Iya, artinya keputusan ini dikembalikan kepada MUI, Pak ya? Ya, saya sudah sampaikan tadi kita Pancasila khususnya sila keempat. Jadi harus ada kearifan lokal, hikmat kebijaksanaan. Iya, pada dasarnya pemerintah memperbolehkan atau tidak nih, Pak? Kalau memperbolehkan, kalau sekarang Anda mempertanyakan saya memperbolehkan atau tidak, tentu saya jawab bahwa sesuai dengan himbauan pemerintah pusat itu yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ada himbauan kepada masyarakat Nias Utara, Pak? Himbauan apa itu? Terkait ini, Pak, COVID-19. Iya, kaitan dengan Lebaran, Idul Fitri, sholat Id, Pak. Ya, tentu himbauan kita dari masyarakat pemerintah Kabupaten Nias Utara supaya kita tetap menghimbau seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Satu, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu himbauan yang selalu diberikan oleh pemerintah pusat.